Vaksin tidak melulu soal kesehatan. Ada uang, ada vaksin. Ada bisnis besar di balik sebaran vaksin di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Siapa pemain utama bisnis vaksin? Setelah divaksin dia demam, dia sakit kepala, dia nyeri di tangannya ya. Saran saya untuk mempertegas semuanya lebih baik otopsi itu dilakukan. Khawatir kan ada hal-hal lain yang diakibatkan dari vaksin tersebut yang membuat sampai meninggal dunia Ananda tercinta itu. Sebagai kuasa hukum karena ada surat kuasa memberikan kepastian kapan diundang lagi ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Itu aja. Saya nggak mau panjang lebar. Bapak kalau nggak ada surat kuasa nggak usah ngomong. Bersama. Terima kasih Pak. Nggak bisa katanya ini biasa kok saya bisa berapa orang biasa bisa. Saya tiap hari kok nggak rasa itu. Bisa. Mana ID-nya sini, Goblok lo. Ini urusan anak saya nih. Mati depan anak saya. Sama apanya ini naik nggak? Naik nggak nih? Jangan main-main. Ini urusan anak. 29 orang meninggal usai disuntik vaksin COVID-19. Politisi PDIP ingatkan pemerintah. Pimpinan negara Brasil itu kan kemudian menunda, gitu ya. Karena adanya penurunan presentasi itu, kemudian mereka menunda penggunaan Sinovac itu. Persoalannya kan pimpinan negara Brasil itu menunda pelaksanaan Sinovac. Kemudian menjadi persoalan di Indonesia ketika mendengar berita seperti itu, maka bagaimana dengan kemudian keyakinan masyarakat menerima berita bahwa di Brasil Sinovac ditunda pelaksanaan, sementara di Indonesia dipaksakan gitu kan. Nah ini Iya disuntik vaksin. Setelah itu panas. Iya panas. Sorenya panas. Kemudian tidak turun Pak itu panas. Iya turun dulu pagi sempat makan. Terus tidur panas lagi langsung dibawa ke rumah sakit. Berak lagi gitu. Nggak bisa gerak aja udah. Awalnya sebelum divaksin emang lagi sakit atau gimana Pak? Enggak lagi sehat. Ida Today News, politisi PDI Perjuangan Rahmat Handoyo meminta pemerintah berhati-hati dalam melaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal itu berkaca pada 29 orang di Norwegia meninggal dunia usai disuntik vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Demikian disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI itu dalam keterangannya yang diterima pojok1.id. Bila di belahan negara lain ada kejadian seperti Norwegia, pemerintah perlu mempertimbangkan kejadian di luar negeri. Karena itu, Rahmat menekankan perlunya asas kehati-hatian dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sebab keselamatan manusia merupakan tugas paling tertinggi yang harus dilakukan pemerintah. Dimohon azas berhati-hati, azas keamanan, azas efektivitas menjadi parameter utama. Begitulah terangnya. Ada beberapa vaksin, jadi yang mana? Yang akurat nih, apa dasarnya yang mahal paling bagus? Terus dikasih yang orang miskin, yang digratiskan itu yang paling murah. Terus kan Bio Farma sendiri ngomong belum uji klinis yang ketiga. Jadi yang mana? Yang akurat nih, apa dasarnya yang mahal paling bagus? Terus dikasih yang orang miskin, yang digratiskan itu yang paling murah. Terus kan Bio Farma sendiri ngomong belum uji klinis yang ketiga. Termasuk di dalamnya adalah kita harus melihat fakta yang di lapangan. Kalau memang itu berisiko yang saya kira bisa dipertimbangkan. Tak hanya itu, Rahmat juga meminta pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan farmasi lain dalam kebutuhan vaksin COVID-19. Perlu dibuka opsi kerjasama dengan yang lain. Jangan hanya tergantung pada 1 dan 2 perusahaan farmasi saja. Begitulah jelasnya. Saya hanya berharap meskipun negara kita bangsa membutuhkan vaksin, kita tidak boleh kalah kerjasama. Harus win-win saja jalah posisinya.
Kendati demikian, anak buah Megawati Soekarno Putri ini menegaskan mendukung vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Kita harus dukung program pemerintah demi kebaikan semu dalam memutus mata rantai COVID-19. Begitulah pungkas Rahmat. Saya biasa waspadaan, terus tekanan darah tinggi, terus dicek lagi, layak, tidak layak, langsung disuntik observasi selama 30 menit. Karena saya udah mungkin memang sehat ya. Dalam 30 menit itu karena dari mulai suhu tubuh, terus dari pembakasan, yang lain-lain itu juga di bawah batas. Jadi ya, itu aja. Tadi datang jam berapa ya? Tadi datang jam 10. Cuman kebentur sama Pak Presiden, kalau nggak udah beres setengah 12 gitu. Tadi ketemu Presiden juga? Ketemu. Ngapain aja? Cuman lewat aja sih, soalnya kan nggak boleh megang HP atau apa, kalau ada kegiatan yang lainnya, saya pengalaman juga lumayan ketat di dalam. Bang, boleh nanya nggak kenapa tertarik untuk jadi relawan gitu? Ya, kalau saya sendiri buat kesehatan saya sendiri sih, yang paling intinya itu, karena kan saya kerja di luar, ya. Pimpinan negara Brasil itu kan kemudian menunda, gitu ya. Karena adanya penurunan presentasi itu kemudian mereka menunda penggunaan Sinovac itu. Persoalannya kan pimpinan negara Brasil itu menunda pelaksanaan Sinovac. Kemudian menjadi persoalan di Indonesia ketika mendengar berita seperti itu, maka bagaimana dengan kemudian keyakinan masyarakat menerima berita bahwa di Brasil Sinovac ditunda pelaksanaan, sementara di Indonesia dipaksakan gitu kan. Nah, ini Dimohon azas berhati-hati, azas keamanan, azas efektivitas menjadi parameter utama. Begitulah terangnya. Termasuk di dalamnya adalah kita harus melihat fakta yang di lapangan. Kalau memang itu berisiko yang saya kira bisa dipertimbangkan. Tak hanya itu, Rahmat juga meminta pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan farmasi lain dalam kebutuhan vaksin COVID-19. Penny Lukito dan Direktur Utama PT Bio Farma, Hinosti Basri pada Rabu, 13 Januari 2021. Bisa saja itu bukan Sinovac yang dikasih, kan kita nggak tahu semuanya. Jangan ada dusta di antara kita, begitulah kata Ripka. Perlu dibuka opsi kerjasama dengan yang lain. Jangan hanya tergantung pada 1 dan 2 perusahaan farmasi saja. Begitulah jelasnya. Saya hanya berharap meskipun negara kita bangsa membutuhkan vaksin, kita tidak boleh kalah kerjasama. Harus win-win saja jalan posisinya. Kendati demikian, anak buah Megawati Soekarno Putri ini menegaskan mendukung vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Kita harus dukung program pemerintah demi kebaikan semu dalam memutus mata rantai COVID-19. Begitulah pungkas Rahmat. Dugaan itu dilontarkan Ripka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat lanjutan Komisi 4 DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.